Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Siang, Bu. siang, Bu. Yang Bu. Nah, senang sekali rasanya Ibu bertemu kalian pada hari ini. Semoga kita sehat semua ya. Amin. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Mahdania Tunggal-Lewi. Kalian bisa panggil Ibu Mahda. Ibu lulusan dari Universitas Indra Parasta PGRI Jakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Oke, hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Belum, Bu. Oke, belum ada yang tahu ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa layanan informasi itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik, yaitu kalian, untuk menerima dan memahami informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali kalian dengan berbagai informasi dan juga pemahaman mengenai berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri sendiri dan juga mengembangkan pola kehidupan kalian sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Pemahaman atas informasi yang akan Ibu berikan kepada kalian, Ibu harap agar dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Semoga informasi yang Ibu berikan dapat direalisasikan dan diterapkan dalam kehidupan kalian semua. Oke, nah topik yang akan kita bahas hari ini adalah memahami gaya belajar. Ada yang tahu nggak gaya belajar itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke. Gaya belajar itu adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Nah, contohnya nih, misalnya Nurul suka belajar dengan cara membuat catatan-catatan atau ringkasan penting. Misalnya di buku binder atau memakai sticky note, lalu suka sekali membaca. Nah, ini termasuk gaya belajar visual. Nah, berbeda dengan Baginda yang belum memahami gaya belajar dia itu seperti apa. Jadi dia masih bingung untuk belajar itu harus seperti apa. Dia belum tahu dengan cara membuat ringkasan, dia nyaman atau tidak, ataupun dengan cara mendengarkan belum sepenuhnya paham gitu. Demikian pula dengan kalian semua. Mungkin ada yang belum sepenuhnya mengenali dan memahami tipe gaya belajar pada diri sendiri, sehingga materi hari ini akan sangat penting dan berguna bagi kalian semua. Nah, dari contoh yang sudah Ibu sampaikan, dapat kita pahami bahwa memahami gaya belajar pada diri sendiri itu sangat perlu dilakukan. Karena dengan kita memahami tipe gaya belajar kita akan paham harus dengan cara apa kita memahami materi-materi. Lalu dengan menggunakan media apa, jadi kita akan nyaman saat belajar karena sudah memahami tipe gaya belajar kita itu seperti apa.
Jadi kita juga mudah berkonsentrasinya, mudah paham materi apa yang akan kita pelajari, gitu ya teman-teman. Nah, selama kegiatan ini berlangsung, Ibu berharap kalian dapat memperhatikan materi hari ini dengan baik. Apabila ada yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan sesuatu, dapat dilakukan secara bergantian ya. Dan nanti apabila ada yang sedang mengungkapkan pendapat, kalian bisa menyikapinya dengan baik yang sudah teman-teman kalian sampaikan. Cukup disimpan pada kegiatan hari ini dan tidak perlu membahas-bahas di luar kegiatan pada hari ini. Apabila ketika nanti kita berdiskusi, misalnya ada perbedaan pendapat di antara kalian, Ibu harapkan kalian saling menghormati dan menghargai pendapat teman-teman yang lain ya. Oke, agar kegiatan layanan informasi ini berjalan dengan efektif, maka perlu diperhatikan bagaimana aturan dan tata cara dalam melakukan kegiatan hari ini. Diawali kegiatan, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita bahas yang sebelumnya sudah kita ulas sedikit tentang memahami tipe gaya belajar. Setelah itu, kalian membuat kelompok kecil yang berisi 2-3 orang, lalu berdiskusi dengan membahas tips and trik belajar menurut pandangan kelompok kalian masing-masing. Apabila sudah selesai berdiskusi, perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain mendengarkan dan juga boleh menanggapi presentasi dari kelompok tersebut. Gimana? Sudah bisa paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan supaya apa yang Ibu berikan hari ini dapat diterima dan dapat direalisasikan oleh kalian semua, maka sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin membantu Ibu untuk memimpin doa? Ferdi ketua kelasnya, Bu. Baginda, Bu. Ayo, silakan. Oke, baik. Saya deh, Bu, memimpin doa. Ya, oke, silakan Ferdi. Oke, baik teman-teman. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Ferdi. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen materi hari ini. Kayak gini kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke. Memahami gaya belajar. Nah, setiap orang itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Ada yang suka belajar dengan suasana yang tenang, ada yang sambil belajar mendengarkan musik, ada yang belajar sambil praktek. Nah, ada pula yang lebih suka belajar cukup dengan membaca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka dari itu setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu sama lain. Maka dari itu, agar memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu gaya belajar seperti apa yang sudah sesuai dengan diri kita. Karena ini akan membantu kita, apalagi buat yang masih bingung cara belajar yang tepat itu seperti apa.
Nah, gaya belajar seperti apa aja sih yang bisa kita gunakan? Nih, next, tipe gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah dimengerti dan memahami. Nah, jadi tipe visual ini juga nyaman belajar itu menggunakan warna-warna, garis maupun bentuk. Jadi contohnya kayak bikin mind map gitu, terus atau membuat catatan-catatan kecil. Itu termasuk gaya tipe belajar visual. Nah, ini ciri-cirinya. Mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca, berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Terus sulit menerima instruksi, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian, lalu suka menggambar apapun di kertas. Nah, yang kedua, oke, sebelumnya ada yang merasa tipe gaya belajarnya ini visual? Ada yang sesuai? Enggak, Bu. Oke, next. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Kalau ini mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Nah, biasanya tipe auditori ini lebih peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat gitu. Kalau ada teman kalian yang hobi mengingatkan kelas untuk menang, berarti bisa jadi teman kalian itu tipe auditori. Nah, ini dia ciri-cirinya. Suka mengingat sesuatu dari apa yang didengar. Nah, senang mendengarkan, mudah terdistraksi dengan keramaian. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Jadi dia senangnya tuh dengerin aja gitu. Kalau nyatet-nyatet dia kurang suka. Lalu ada pandai meniupkan nada ataupun irama suara, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Nah, ini merupakan pembicaraan fasih. Yang terakhir, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Ada yang seperti ini, gaya belajar auditorial. Enggak ada, Bu. Lanjut, Bu. Ya, next. Yang terakhir nih, gaya belajar kinestik. Menyenangi belajar dengan melibatkan gerakan. Nah, biasa ini tipe orangnya lebih mudah mempelajari sesuatu yang tidak hanya sekedar membaca buku, tapi juga mempraktikannya gitu. Jadi dia senangnya itu belajar sambil praktik. Gitu. Ini ciri-cirinya. Menyenangi belajar dengan metode praktik. Nah, kesulitan dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. Menyukai aktivitas. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat gerakan tubuh. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Ada yang ngerasa tipe gaya belajar seperti ini? Yang senangnya belajar sambil jalan-jalan. Ada saya, Bu. Saya, Bu. Bu, saya. Oke, berarti rata-rata tipe gaya belajarnya gaya belajar kinestik ya? Iya, Bu. Next, nih, Enak praktek tips gitu, Bu. gaya belajar. Nah, yang pertama, gaya belajar visual. Membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi memiliki ilustrasi. Itu bisa menggunakan doodling supaya fokus, menggunakan spidol warna-warni, membuat mind map. Nah, ini tips gaya belajar untuk tipe gaya belajar visual. Lalu yang kedua, auditorial, dengarkan musik yang disukai. Jadi kalau belajar
lebih baik tuh sambil dengerin musik nih. Kalau yang tipenya auditorial. Nah, lalu apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Tuh. Lalu yang terakhir, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih memahami maupun mengingat materi. Nah, yang terakhir nih, tips gaya belajar kinestik. Saat mendapatkan materi belajar, bila mungkin segera coba praktikkan gitu. Melakukan eksperimen-eksperimen atau mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran tersebut gitu. Misalnya ke museum-museum atau ke tempat yang bersejarah yang lain. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat gaya belajar. Ada 2, yaitu yang pertama keuntungan akademik, memaksimalkan potensi belajar, berprestasi pada semua tingkat pendidikan, memahami cara belajar terbaik, dan bisa mendapatkan nilai lebih baik pada ujian dan tes. Nah, ini keuntungan akademiknya ya. Keuntungan pribadinya bisa meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, lalu mempelajari cara-cara terbaik menggunakan keunggulan otak, mendapatkan wawasan, kekuatan serta kelemahan gitu. Jadi paham. Terus selanjutnya mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih mengembangkan motivasi untuk belajar gitu. Jadi lebih nyaman. Oke. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian diskusikan dengan kelompok dan membuat tips and trik belajar menurut kalian ya. Perwakilan kelompoknya saja. Ibu beri waktu 2 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan. Oke, perwakilan kelompok 1 yang ingin menjawab hasil diskusinya. Saya. Oke, silahkan. Hasil diskusi saya ini, Bu. Untuk buat suasana belajar yang nyaman. Terus pahami bukan menghafal. Sama membuat ringkasan, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Next, kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silahkan.
eh, menjadikan belajar sebagai suatu kebutuhan. Yang kedua, belajar di tempat yang kita sukai. Terus menyusun target belajar, berperan menjadi guru untuk latihan ujian, memberikan jeda, yang terakhir bersikap kritis. Terima kasih kelompok 2, bagus-bagus banget jawabannya. Oke, karena waktu sudah habis, terima kasih semuanya atas waktu dan partisipasi aktif dalam kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Oke, Amin. akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin berdoa lagi? Karin, Masa Bu. tadi Indah, sih? boleh Bu, Bang Bukan Indah. dong. Karin, Bu. Ayo Dia lagi silakan di luar negeri tuh, Bu. yang berkenan. Karin, Bu, khusus lagi di luar negeri, Bu. Oke, silakan. Karin. Berdoa, Rin. Apa nggak bisa berdoa? Saya Bu, saya. Oke, lanjut Baginda. Oke teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita menutup kegiatan siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Baginda. Oke, apabila Ibu ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan konseling di lain waktu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. 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 Bu. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu.